Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat video kita sepi dan channel kita sulit berkembang, mestinya kita tidak boleh diam, harus segera kita atasi ya, karena akan berpengaruh pada perkembangan channel kita ke depannya nanti. Nah, kita pun bisa melihat apakah channel kita sudah bagus performanya atau tidak di bagian analitik ya, dari penayangan, waktu tonton, dan juga subscriber. Apabila tidak ada tanda panah yang berwarna hijau menuju ke atas ya, itu tandanya channel kita lambat perkembangannya. Pengaruh video kita itu selalu sepi ya. Nah, di sini kan tanda panahnya itu menuju ke bawah dan berwarna abu-abu dari ketiga ini. Nah, ini tandanya channel kita lagi buruk performanya. Bagaimana cara mengatasinya? Sudah pasti ya, harus segera kita atasi dengan, mungkin YouTube pun telah menyarankan kita bisa membuka di bagian satu persatu, di bagian konten atau bagian video. Kita buka di bagian video ya. Menurut kita pembuatan video sudah maksimal bagus ya, dari cara pengambilan kamera, dari cara kita berbicara sudah bagus, tetapi penonton masih sepi. Nah, kita bisa ngecek di bagian judul terlebih dahulu. Kita pijit ya, kita masuk ke bagian settingan video kita ya. Di sini kita bisa melihat judul sudah sesuai dengan deskripsi ya. Judul dan deskripsi itu kita samakan, dan untuk tag kata kunci kita sudah memaksimalkan, dan untuk bagian thumbnail mungkin sudah kita siapkan ya untuk di bagian thumbnail. Nah, tetapi di sini kita harus bisa melihat di bagian tambahkan lebih banyak. Kita bisa mengeceknya dulu di bagian bawah ya. Takutnya masih ada yang memang tidak kita setting. Nah, ini tag sudah kita isikan. Untuk bahasa Indonesia sudah kita isikan ya. Nah, untuk tanggal perekaman mungkin kita bisa kosongkan juga ya. Untuk lisensi kita usahakan lisensi YouTube standar ya. Nah, apabila ini sudah semua selesai, kita pilih kategori yang mungkin ini salah ya. Kalau kategorinya tentang blog dan orang, tetapi kita isikan cara dan gaya, itu tidak sesuai. Kita bisa memilih. Nah, kita bisa memilih di bagian blog dan orang. Nah, kita ganti ya untuk kategori. Dan usahakan komentar yang kita pilih nomor 2. Dan untuk urutan menurut, kita pilih yang teratas ya, supaya video kita di saat kita publikasikan ada di posisi paling atas. Nah, bukan hanya itu, tentunya kita pun harus melihat di bagian judul ya. Di sini judul pun sudah disarankan oleh pihak YouTube. Apabila kita melihat tanda tanya seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini kita disarankan oleh YouTube, judul yang menarik dapat membantu Anda memikat penonton. Ketika membuat judul video, sebaiknya sertakan kata kunci yang kemungkinan besar akan digunakan penonton untuk mencari video seperti video Anda. Itu tandanya di saat kita membuat video, usahakan meskipun kita judulnya banyak ya, tetapi kita sisipkan kata kunci yang sering diketikkan di pencarian YouTube oleh para pengguna YouTube. Misalkan apabila membuat video tentang video viral, nah kita bisa mengisikan judulnya itu video viral, dan mungkin embel-embel di belakangnya kita gunakan kata-kata yang memikat ya. Nah, yang penting sudah kita isikan video viral, cara memainkan lato-lato misalkan ya. Nah, di situ kan dengan kata kunci tersebut video kita dicari di penelusuran YouTube itu akan mudah ditemukan ya. Itu untuk di bagian judul. Begitu pula apabila kontennya tentang masak, itu kita bisa menggunakan kata kunci tentang masak kangkung dengan mudah dan singkat. Nah, dengan cara judul seperti itu, kita videonya akan mudah dicari. Nah, itu untuk di bagian judul. Lalu untuk di bagian deskripsi, kita pun bisa melihat di bagian tanda tanya seperti ini ya. Nah, di sini di YouTube sudah menyarankan
Menulis deskripsi dengan kata kunci dapat memudahkan penonton menemukan video Anda. Melalui penelusuran, Anda dapat menyediakan ringkasan tentang video dan menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Nah, yang dimaksud deskripsi yang kita gunakan itu tandanya di sini kita bisa melihat di bagian ini ya. Untuk judul dan deskripsi kita samakan, tetapi kita bisa menyisipkan ringkasan video kita itu tentang apa nih. Misalkan tentang jalan-jalan, di situ kita bisa menyisipkan ringkasan kata-kata yang mungkin menjelaskan ya, kita jalan-jalan di lokasi mana dan suasananya seperti apa. Kita bisa jelaskan sesingkat mungkin, tapi jangan lupa kita buat kata kunci di dalam ringkasan tersebut. Nah, untuk tag biasanya kita menyisipkan kata kunci yang mungkin apabila videonya tentang jalan-jalan atau tentang masak, sudah pasti kata kuncinya harus sesuai. Dan di sini pun sudah disediakan, YouTube menyediakan 5.000 karakter ya. Di sini sudah menyediakan 5.000 karakter untuk kita mengisikan kata kunci. Nah, dari settingan seperti ini sudah sesuai ya. Mungkin yang tadinya video kita sepi, YouTube akan terus berusaha merekomendasikan video kita dan akan menyebarluaskan ya apabila settingan di video kita sudah maksimal. Karena apabila pengaruh di video kita itu memang tanda panahnya tidak sama sekali ada perkembangan berwarna hijau, tanda panah ke atas, itu tandanya channel kita akan sulit untuk berkembang ya. Nah, jadi kembali ke awal, di saat kita videonya sepi dan channel kita sulit berkembang, tentunya kita harus segera atasi ya dengan cukup memperhatikan judul dan di bagian settingan video kita. Jangan sampai kita diamkan sehingga tanda panah yang ada pada channel kita ya untuk pendapatan, penayangan, subscriber dan juga waktu tonton itu tidak ada tanda panah ke atas atau tidak ada centang seperti ini, itu akan memperlambat ya pendapatan view di video kita sulit. Waktu tonton pun akan sulit juga didapatkan. Nah, itulah ya untuk sobat semua, apabila video kita sepi, YouTube sudah menyarankan segera atasi. Dan tentunya apabila di saat pembuatan video, usahakan kita persiapkan terlebih dahulu ya pembuatan thumbnail. Thumbnail tidak cukup satu, thumbnail kita buat 2 atau 3 untuk mempersiapkan apabila rasio klik tayang di video kita memang buruk. Segera atasi ya, itu tidak dilarang oleh YouTube karena YouTube ingin performa video kita bagus dan akan mendapatkan grafik yang bagus juga ya, sehingga iklan di video kita bagus, YouTube pun akan merasa senang apabila video kita mendapatkan banyak penonton. Nah, hanya itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Jangan lupa dukungannya buat channel ini, mohon di like, di komen dan juga di subscribe. Semoga video sahabat semua yang tadinya sepi bisa menjadi ramai, dan channel kita semua terutama sahabat YouTuber pemula bisa cepat berkembang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.